kalau kata Tan Malaka kan idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dipunya sama anak muda. Dan Tan Malaka ya? ya, dan salah satu filsuf Perancis itu mengatakan bahwa kalau kamu punya rebellion against something gitu, pemberontakan terhadap sesuatu, gak cuman ketika kamu di bawah melakukan bottom up revolution, tapi revolusi itu juga harus dimulai dari atas ke bawah. Memang kalau pengen jadi pemimpin, itu syaratnya sekurang-kurangnya ada 3 lah. Apa aja tuh? 1, takdir Tuhan. Kedua, kamu harus punya energi, passionate. Ketiga, itu trust. Karena kalau sudah kita punya trust, pemimpin itu kemudian punya integritas, dipercaya, tentu direksi apapun, diskusi apapun, itu kemudian semua orang bisa ikut di dalam gerakan itu. Jadi kita akan ngobrol dengan Bupati Trenggalek. Bupati Ini Trenggalek. sudah boleh dibocorin ya? Boleh, Gak apa-apa boleh ya? dibocorin. Usianya baru berapa ya? 33 tahun. 33 tahun. Mm-mm. Ya seangkatan lah sama Ya. saya sama kamu ya. Tang. Oh ya, by the way, Bupati Trenggalek itu juga pernah kuliah di sini, tapi kisahnya kayak apa nanti coba kita tanyain. Betul. Ya kan? Nah kita akan ngobrol-ngobrol untuk tahu bagaimana sih sebenarnya apa yang menarik hati seorang Mas Ipin ini sampai kok bisa terjun ke politik. Ya. Karena sekarang, atau mungkin kita bisa tanya kali ya sama anak-anak muda di sini, ada nggak yang pengen terjun ke politik? Mungkin gitu kali ya. Boleh. Teman-teman Unair, ada di sini ada yang ingin terjun ke politik? Wow, Wah, banyak ya, banyak ya. ini serius nih, bener nih. Bener ya? Beneran itu ya. Terjun, nggak terjun bebas dong. Mereka Terjun ternyata ya. udah nggak ini ya. Kalau dulu kan sempat ada tuh anak muda tuh ragu gitu kan. Kayaknya mereka sekarang mulai optimis ya, Nitya ya. Oke. Atau di sini ada yang bercita-cita menjadi kepala daerah setelah lulus? Ada yang ingin jadi kepala daerah? Oh, mantap. Kalau gitu, saya rasa nanti obrolan sama, ada yang langsung pose kemenangan gitu kan. Saya suka Waduh, nih yang belakang. optimis-optimis seperti ini. Kenapa? Karena anak muda itu layak masuk ke politik, layak menjadi kepala daerah. Iya bener. Asal jago. Yang penting ngerti, ya kan? Iya kan? Iya itu benar. Oke, Itu benar. Asal kemudian serius. serius. Nah, Sebagai anak muda kan kita tahu rasanya punya Ya. semangat 45 gitu ya Mm-mm, Tang ya. dan kayaknya daripada kita di sini kayaknya udah siap nih. Udah siap ya? Ya. Kalau udah begitu siap saya nih. boleh minta tepuk tangannya yang paling meriah dari teman-teman di Unair. Kita akan sambut bersama, ini alumnus juga berarti kan? Kita Alumnus sambut juga, bersama Bupati Trenggalek, Mas Ipin. Muhammad Nur Tepuk tangan Arifin. yang paling Mas meriah. Iwin, monggo. Ya. Halo, Mas Iwin, siap. Monggo Mas. Sini betul. Di sini boleh. Boleh? Tang, kamu mau di sebelah mana? Aku di tengah boleh Aku ya? sebelah, Karena aku sini perempuan, deh. aku di tengah ya. Aku pojok. Mas Ipin, tadinya saya mau siapin kursi kosong sebelah sampean. Sambil nanya kursi kosongnya mau dipilih orang kayak gimana buat nyagup nanti. Loh. Oh, ada. Kan jadi kepala daerahnya. Maksudnya kalau nyalon nanti lanjut, mau diisi dengan orang seperti apa? Itu yang pengen saya tanyain. Tapi nggak apa-apa. Kita akan bicara soal dirimu, boleh Ya. silakan duduk kalau begitu. Monggo, Mas Ipin. Nah, Tapi saya suka loh, karena ibu hadir di sini ini luar biasa. Love banget. Ini namanya support di luar, di rumah support. Luar biasa, saya suka sekali. Oke, akhirnya kita ketemu ya. Karena waktu lanturan terakhir kan aku gak ada. Kenapa? Kacau obrolannya. Kacau obrolannya. kalau ada Nitya malah makin ruwet gitu. Justru itu ya. Padahal saya udah nyiapin banyak pertanyaan banget pengen tanya sama Mas Ipin, pengen tanya macam-macam. Tapi gini, ngelihat mahasiswa di sini kan mengingatkan dirimu kembali sama zaman Yeah. dulu gak sih? Flashback gitu gak sih? Nostalgia gitu gak sih? Masa-masa ketika berjuang itu. Yang menarik adalah Mas, tadi kita tanya, ada nggak yang pengen terjun ke politik? Banyak loh di sebelah sana. Mereka semua ingin, coba saya ulang, sebelah mana yang pengen terjun ke politik? Coba salah satu Oh. maju deh, salah satu maju. Wakeh, Pak. Iya, maju. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Oke.
Ini keren banget loh. Tapi kita boleh tanya ya, kenalan deh kalau gitu ya. Selamat sore. Sore. Halo, Nama? semester berapa kamu sekarang? Ah, Siapa namanya? semester 3, keren. 3, Sini, semester sini, 1. depan sini. Sini, ke tengah. Boleh ke Nah, tengah, ke tengah. Karena anak muda itu harus dapat spotlight, betul? Jadi harus kita arahin ke tengah. Boleh Tang, tanyain Tang. Ini semester 1, semester 3. Kenapa pengen terjun ke politik? Namanya siapa? Kenalin dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rivaldi Sihite, biasa dipanggil Aldi. Saat ini saya semester 3 dari Prodi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, saya berasal dari kabupaten yang terkenal dengan kota pangkal perjuangan, Pak, yaitu Kabupaten Karawang. Tepuk tangan, Karawang. Aldi dari Karawang, calon Bupati Karawang 2000 berapa? 2030. Aku dulu maju pilkada 25 tahun jadi. Ya, jadi kamu kurang ya 3 tahun lagi lah, 3-4 tahun lagi. Bisa 3 tahun lagi lulus kuliah cepat langsung ya. Saya mungkin independen aja dulu. Ya, independen. Saya dari Prodi Statistika karena kata dosen saya statistika tuh sangat relevan dengan dunia politik. Kenapa? Karena genggam data kuasai dunia. Oke. Oke, based on Tepuk data tangan. ya, keren. Sebelahnya. Keren. Monggo. Terima kasih. Nama saya Ahmad Kusuma dari Pascasarjana. Kusuma. Ahmad Kusuma dari Pascasarjana UNER Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk prodinya saya Ekonomi Islam. Oke, nama Islam, oke. Jadi begini. Sama Pak Nafik berarti. Oh iya, itu Oh, iya. saya asisten ya. Sama-sama idola ya berarti ya. Jadi Iya. begini. Menurut guru saya dan profesor saya, kita itu memang walaupun kita itu punya niat, punya kesempatan dan punya istilahnya itu teman-teman ya untuk mengubah masa depan kita atau mengubah masyarakat, kita nggak punya kekuatan. Nah, dari terjun di dunia politik, kita mau punya kekuatan untuk berubah. Karena kita ini istilahnya itu lebih ke ekonomi Islam, jadi kita Oke. memberdayakan ekonomi umat. Bagaimana potensi wisata halal kita, bagaimana potensi produk-produk halal kita, bagaimana potensi keuangan inklusif kita seperti zakat, infak, sodako, wakaf, bank syariah, dan yang lain-lain yang di mana mereka itu walaupun terjadi COVID atau terjadi pergolakan Tetap ekonomi, bisa mereka bertahan. tetap eksis, mereka Mantap. bisa tumbuh. Nah, itu tidak bisa kita lakukan jika kita tidak punya kekuatan, power, yang mana kita harus masuk birokrasi agar kita bisa merevisi yang namanya undang-undang dan Oke. regulasi. Jika kita itu tidak didukung dengan regulasi yang bagus, maka perjuangan kita akan sia-sia. Maka dari itu kita harus Mas Ipin, berkecimpung juga sampai yang dalam kalah loh. Ini regulasi. udah siap dengan gagasan Enggak. dan ininya loh. Waktu pertama kali 25 tahun itu begini gak? Dia kalau mau riset penerapan ekonomi Islam yang kafah datang ke Trenggalek. Oh Ya, mantap. benar. Tepuk tangan dong buat Nanti dua teman kita ya. aku ceritain apa saja yang udah dilakuin di Trenggalek. Masih ada Tapi lagi. kita boleh masih ada lagi, biarkan masih ada teman-teman untuk duduk kali ya. Supaya nanti kita bisa Nggak apa-apa, ngobrol, masih ada lagi. tanya jawab. Oh oke. Masih ada lagi. Nah, Justru ekonomi Islam sendiri ya di Indonesia ini ya memang benar-benar disupport oleh pemerintah. Seperti ya, kita itu ada KNKES, Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Syariah. Bahkan Bank Indonesia sekalipun ya, yang notabene itu istilahnya bank sentral, mereka mendirikan namanya departemen sendiri, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Fungsinya itu untuk memberdayakan ekonomi keumatan, ekonomi syariah, dan juga industri halal. Maka karena itu, istilahnya itu, istilah apa ya, wasteful lah, istilahnya itu wasteful, terus setelah itu potensi kita itu sia-sia jika kita tidak dimanfaatkan, terutama anak muda sekarang loh ya. Kita tahu yang mana AI, kecerdasan buatan. Dan saya pahami di sini, anak-anak di sini pasti paham betul masalah AI, baik dalam kegiatan ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Dan semisal hal itu dimanfaatkan pada ekonomi syariah, maka berapa banyak ya yang dari masyarakat kita sendiri itu yang bisa tercover, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oke. Karena Sip. kita itu selama ini kan ekonomi konvensional, bukan ekonomi syariah. Maka karena itu kan ketimpangan pendapatan itu masih Masih terlalu belum besar antara sepenuhnya. kaya dan si miskin. Maka karena Oke. itu ekonomi syariah itu mengedepankan ekonomi keumatan, mengedepankan yang namanya makosid syariah 5 itu. Yang Mantap, dari aku agama tos itu dulu dong, sendiri. keren banget loh ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman, keren banget. Kayaknya habis Mas ini Kusuma, harus hadiahnya ngobrol. boleh dilepas tasnya enggak? Tasnya oke, mau dikasih apa nih? Saya dikasih Jaket Oh, alma saya maternya bisa saya yang dilepas. deg-degan. Jaket alma Aku maternya bisa pinjam dilepas. ininya. Jaket alma maternya bisa dilepas. Hah? Iya, jaket alma maternya bisa dilepas.
Kok yang mau dikasih hadiah khusus Hah? mah yang deg-degan saya? Iya. Alma maternya Saya buat bantu. saya, karena saya dulu pernah di DO dari UNER ya. Nah, Tapi kan balik lagi kopiahnya dong. buat Mas Kusuma. Ah, Thank you. nah. Mas Aldi juga, thank you. Terima kasih. Terima kasih boleh Tukeran, kembali lagi. tukeran. Tepuk tangan dong untuk teman-temannya ini keren sekali ya. Keren sekali. Thank you Oke. banget. Sampai ketemu ngobrol di bawah ya. Thank you ya. Mas lo, Tenang. tak bawa beneran lo ini. Nanti jaketmu aku selamatin, tenang. Iki tasmu iki, ojo ketinggalan ini. Ya. Tapi itu gimana ceritanya waktu Udah di, gitu ya. waktu di DO? Nah, gantian. Caipin nanti gak cerita-cerita kamu ya. Oke. Tapi gimana? Mas Ipe boleh duduk Oke, lagi. oke. Itu gimana ceritanya? Biasanya ada nama istilahnya kan patah arang gitu kan. Sedih kalau sudah ketika proses akademik itu kemudian gagal, DO, tapi kan dirimu tidak berhenti dan sekarang look at you begitu kan. Bisa dibilang ya salah satu kebanggaan anak muda lah. Gimana prosesnya? Apa yang membuat dirimu tuh terus gitu, keep going? Enggak, karena saya tahu saya harus bertanggung jawab terhadap apa dan kalau melihat IPK waktu itu ya 3,5 sekian itu is okay. Jadi saya di DO karena waktu itu kampanye dan lupa ngurus cuti. Oh, Jadi nggak bayar SPP. ini tuh bagian humble bragging ternyata. Jadi nggak bayar SPP 1 bulan kemudian di DO gitu. Berarti bukan karena IP-nya Enggak. jelek gitu ya. Dan gini, tadi aku pengen nyambung apa yang disampaikan Mas Aldi, apa yang disampaikan oleh Mas Kusuma. Aku pun juga merasa begitu. Jadi kalau kata Tan Malaka kan idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dipunya sama anak muda. Dan Tan Malaka ya? ya, dan salah satu filsuf Perancis itu mengatakan bahwa kalau kamu punya rebellion against something gitu, pemberontakan terhadap sesuatu, gak cuman ketika kamu di bawah melakukan bottom up revolution, tapi revolusi itu juga harus dimulai dari atas ke bawah. Nah, maka salah satu yang kemudian kita dorong di Kabupaten Trenggalek, contoh tadi, terkait bagaimana distribution of wealth. Ya. Dulu di Trenggalek itu dengan garis kemiskinan 260 ribu aja, yang miskin 96 ribu orang. Sekarang garis kemiskinannya naik jadi 410, tapi yang miskin turun jadi 74 ribu. Gimana caranya Bang Messi gitu? Caranya gimana? Salah satunya kita distribution of wealth lewat Basnas. Dulu sebelum saya jadi wakil bupati, di Trenggalek selama 1 tahun hanya bisa menghimpun dana umat itu sekitar 150 juta per tahun. Sekarang rata-rata kita bisa dapat 7-8 miliar per tahun. Dan itu yang kita gunakan untuk kemudian yang belum masuk data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, nggak bisa dianggarkan APBD, itu langsung kita cover lewat dana itu. Mas, tapi kan dana umat itu kan mana ya Tang ya, kadang-kadang ngeri-ngeri juga. Ini gimana Mas Iben memanfaatkan orang yang kemudian ingin Ya, itu kan sudah- memberi, tapi jangan sampai kemudian Ya, panas itu kan, juga itu kan ya. diatur, satu diatur di dalam undang-undang. Kemudian kedua, bahwa itu bagian dari innovative financing gitu. Karena kita gini, saya lebih percaya bahwa movement itu lebih tajam daripada program. Karena kalau program, orang itu cuma tanya, kamu punya anggaran berapa, kamu mau ngasih benefit aku apa. Tapi kalau movement, semua pilar bangsa itu tergerak. Ya, Jadi kita ada itu willingness gitu ya. jadi kita punya platform yang namanya Gerakan Tengok Bawah, di mana di situ ada sedekah informasi, sedekah partisipasi, dan sedekah rizki. Jadi orang itu kemudian saling trust. Memang kalau pengen jadi pemimpin, itu syaratnya sekurang-kurangnya ada 3 lah. Apa aja tuh? Satu, Oke. takdir Tuhan. Itu nggak bisa dibantah. Kemudian Tertulis di takdir Mahfuz Tuhan, ya. Takdir Tuhan itu termasuk di dalamnya support dari istri, doa dari ibu gitu Masuk, itu Pak Eko. masuk takdir Tuhan. Kemudian kedua, kamu harus punya energi, passionate. Jadi kayak tadi Mas Kusuma itu punya satu leader material banget karena dia passionate untuk memperjuangkan apa yang dia yakini sebagai idealisme dia yang benar. Itu jadi penting lah. Kalau kemudian menyampaikan sesuatunya males-malesan, ya orang pasti yang dengerin juga ogah-ogahan. Ya. Ketiga itu trust. Ya. Karena kalau sudah kita punya trust, pemimpin itu kemudian punya integritas, dipercaya, tentu direksi apapun, diskusi apapun, itu kemudian semua orang bisa ikut di dalam gerakan itu. Karena satu bupati nggak bisa nyelesain masalah kabupaten, satu Tapi- presiden nggak bisa nyelesain seluruh masalah bangsa. Tetapi yang kita butuhkan dari seorang pemimpin atau presiden kan, oh orang ini kelihatannya idenya bagus dan dia bisa Ada percaya dipercaya. tadi ya. Dia nggak pernah punya cacat, katakanlah habis ngomong ini terus ngomong itu gitu kira-kira. Nah jadi kira-kira kalau kita follow dia, ini bisa dipercaya nih.
Nah itu kan terus kemudian menggerakkan kita dan banyak kemudian civil society yang bergerak itu karena ada energi dan trust dari pemimpin itu. Saya sepakat karena sebenarnya apa yang salah satunya menyelamatkan Indonesia dari COVID-19 itu adalah civil society, ya kan? Penggerakan bagaimana community ini jadi modal yang kuat banget. Tapi Tang, biasanya kan kalau ngomongin udah di birokrasi itu kan susah ya. Yang Ribet. ngadepin Ya, yang lebih senior, yang tadi Nah. takdir Tuhannya melebihi itu ngakali takdir yang gimana Mas? Menghadapi Enggak, kalau kita melihat masuk ke dunia birokrasi terus kemudian di situ ada senior citizen yang kebetulan jadi ASN dan dianggap sebagai satu burden atau satu hambatan, ya mungkin kamu akan terima hambatan. Tapi bagi saya waktu masuk ke kabupaten saya melihat ini banyak talent pool yang kemudian dia sudah berpengalaman 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu. Jadi aku percaya pada experience dia gitu. Dan kita bisa memainkan yang namanya kepemimpinan partisipatoris. Jadi kayak contoh ada satu kasus kayak kemiskinan aja. Saya cuman exercisingnya begini, Bu, Pak, masa kalau yang orang kaya itu ada yang namanya pelayanan terpadu satu pintu. Dikasih karpet merah, dikasih tax holiday dan lain sebagainya. Kalau orang miskin pertanyaan saya, ada nggak pelayanan khusus buat dia? Dia datang ke dinas sosial, kartanya suruh cari rekom dulu ke Sekda. Sekda rekomnya sudah datang, balik ke dinas sosial, oh urusannya kesehatan ke dinas kesehatan. Habis itu dinas kesehatan, oh ini urusannya sama direktur rumah sakit, kan dipingpong. Nah makanya kemudian ketika seperti ada kasus kayak begitu saya tanya, pengalaman Bapak gimana? Dulu pernah ngelakuin ini hasilnya bagaimana? Oh kok gagal ya? Berarti kemudian harus ada apa? Sehingga kemudian opsi-opsi itu hasil dari exercising dan hasil dari masukan beliau-beliau. Dan kemudian saya tinggal melontarkan, Pak saya punya temen loh bupati ini, di kabupaten dia ngelakuin ini. Pak saya baca literatur loh, saya kemarin scrolling di Instagram, itu ada program kayak begini di luar negeri sana. Bisa nggak kita nyiptain itu? Meskipun kemudian regulasinya belum ada, meskipun anggarannya belum ada, tetapi ketika itu sudah jadi keputusan, itu diskresi yang dengan niat baik, itu akan jadi sesuatu yang menghasilkan. Tapi pengalaman Mas Fikri memang senior citizen ini, mereka yang mengutip ucapanmu ya, mereka yang lebih berpengalaman, mau mendengar, mau untuk kemudian mengubah. Ini karena kita bicara mengubah cara loh, iya kan? Iya, jadi gini, satu kita memberikan kepercayaan bagi mereka bahwa oke, aku menempatkan kamu bahwa kamu berpengalaman, aku tidak pernah membarter jabatan dengan sesuatu yang untuk aku pribadi. Jadi kamu follow my order itu karena aku ada representasi dari jelmaan keinginan rakyat karena rakyat memilih aku secara demokratis dengan jumlah yang besar. Jadi ya tolong ini kalau aku ngomong ini bukan aku yang mau loh, ini urusannya masyarakat. Terus kita lihat indikatornya, indikator kita masih begini. Waktu kita masuk kan kemiskinan 96 ribu. Kemiskinan 96 ribu orang gitu loh, ini mau diapain? Terus kemudian ketika saya datang, kan passion dan energinya harus dipakai. Ya. Apa energinya? Saya nginep sendiri ke rumah orang-orang miskin itu. Jadi aku bawa sleeping bag yang biasa buat camping itu, karena kalau rumahnya orang miskin di Trenggalek itu nggak ada ubinnya, tanah gitu loh. Ya tidur di situ, terus kemudian saya tanya yang punya rumah, Mbah, gadah KTP, punya KTP aja enggak gitu loh. Jadi jangankan dapat bantuan gitu, dia didaftarkan sebagai warga negara saja enggak. Gimana bisa dapat hak-haknya. Dan kalau nggak punya KTP gitu terus siapa yang mau bantu? Duit pribadi bupati, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan kalau terus-terusan begitu negara artinya nggak berjalan dong. Makanya tadi saya bilang perlu adanya innovative financing, tetapi yang kemudian dilindungi regulasi undang-undang. Apa itu? Salah satunya kita mainkan mekanisme Basnas, Badan Wakaf, kemudian Forum CSR. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang kita bisa men-tackle yang belum masuk BPJS, KIS, kita bantu di sana. Dan ini nggak cuma di permasalahan sosial aja, tetapi juga di bagian ekonomi yang berbasis platform kerakyatan, kita gunakan niat baik rakyat lah. Rakyat itu nggak ada yang hatinya jelek. Okay. Buktinya adalah ketika saya pengen memberantas rentenir di salah satu pasar, dan hampir di semua pasar dulu ada rentenirnya. Cara kita apa? Cara kita kasih dulu mereka seed funding, tetapi ini caranya adalah memberikan pembiayaan dengan tanpa bunga, tanpa beban apapun, hanya administratif itu pun dikembalikan ke koperasinya mereka, terus kemudian tanggung jawabnya tanggung jawab renteng. Jadi katakanlah kalau di dalam itu ada 50 pedagang, satu nggak bayar, 49 yang lain itu harus nanggung. Dan di situ akhirnya apa? Itu kan
cultural heritage kita ya, local wisdom yang kita punya bahwa orang Indonesia itu gotong royong, saling Betul. percaya, kalau bahasa Kebersamaannya tadi Islamnya kuat. lita arofu gitu kan, saling mengenal satu sama lain baik gitu. Nah di situ akhirnya NPL-nya nol, terus kemudian sekarang yang mereka awalnya cuma ngakses pinjaman atau pembiayaan investasinya sekitar 3 juta, 5 juta dari BPR yang kita punya, itu sekarang mereka ngajuin KUR dengan plafon 25 juta, 50 juta. Usahanya meningkat. Dan kalau Mbak sama Mas lihat di statistik kita terkait masalah investasi, investasi di Trenggalek itu rata-rata dulu maksimal 1 tahun cuma ada 200 miliar nilainya. Kecil Oke. banget itu. Itu kalau di Karawang itu satu pabrik aja Nggak lebih dari Lebih. itu. Ya. Nah tapi ini case-nya di Trenggalek. Nah tapi di zaman saya itu bisa naik 2 kali lipat jadi 400 miliar. Itu tanpa Dengan sistem investasi, yang tadi. itu tanpa investasi dari pabrikan-pabrikan besar. Salah satunya apa? Karena UMKM itu bergerak. Dan beruntung saya dibantu istri saya yang setiap tahun kemudian dia juga keliling untuk menumbuhkan ekonomi-ekonomi perempuan itu. Karena rata-rata piramida UMKM kita itu didominasi oleh para Perempuan. ibu-ibu. Betul. Gitu. Jadi saya percaya bahwa ya selama kita punya idealisme dan itu pengen kita taburkan, kita gambarkan di setiap kebijakan, ya jalan politik itu salah satunya yang harus ditempuh oleh teman-teman muda Oke. sekalian sih. Nah Mas, ini mungkin juga ada banyak anak-anak muda yang mereka kan, Mas Ipin kan waktu itu ketika jadi mengawali wakil bupati dulu ya waktu itu. Kemudian berlanjut gitu. Mas Emil waktu itu ya. Nah modalnya tuh seberapa besar sih Mas? Karena kalau kita bicara anak muda sekarang mereka mungkin juga salah satu yang dipikirkan adalah, wah nek maju kok aku kok duit-duit piro ya gitu. Ya. Berapa duit yang dibutuhkan itu gimana waktu itu Mas? Jadi mahal atau murahnya itu tergantung rumusnya ada 3 lagi nih. Ada 3 rumus lagi ya. Oke. Satu, lek mbok oyak kaya apa lek duduk takdirmu ya tetap nggak dapat kan gitu. Oke. Nah, tapi yang kedua dan yang ketiga adalah ada persepsi elit yang harus kamu bangun dan yang ketiga adalah ada restu alit yang harus kamu amankan. Jadi ada elit dan alit, jadi persepsi elit dan kemudian restu alit yang harus diamankan. Nah maka agar kamu kemudian nggak mau modal duit besar, ya jangan vote buying. Jadi mengambil hati rakyat bukan membeli hati rakyat. Bagaimana cara mengambil hati rakyat? Ya kamu turun ke mereka, gagasanmu apa, aksi konkretmu apa. Loh sekarang banyak kok kalau teman-teman mau, ini ada yang mau kampanye, aku kasih tips deh. Ada apa, teman-teman kan pasti sudah familiar kayak platform Kita Bisa. Kamu kan tinggal cari Crowdfunding. di tempatmu orang yang paling butuh dibantu siapa, terus kamu upload di forum-forum seperti kitabisa.com dan lain sebagainya. Begitu ada donate masuk, kamu anterin. Orang di kampung sudah mikir bahwa, aduh mas ini baik banget gitu datang ke sini bawa bantuan. Padahal itu donasinya orang seluruh Indonesia Raya. Atau contoh kamu masih punya energi, kamu bisa muter ke dinas-dinas, ada orang yang perizinan UMKM-nya nggak beres. Kamu datang ke dinas ini, kamu bantuin. Ada orang ngurus KTP kesusahan, kamu tinggal jalan ke sana bantuin dia. Itu kan nanti jadi kantong-kantong suara kamu. Dan kamu kalau dari awal sudah terlibat untuk seperti itu, aku yakin persepsi elit nanti akan terbentuk. Karena persepsi elit itu kan melihat dinamika gerakan di bawah. Jadi persis yang saya lakukan Persepsi sampai, elit bukan melihat apa yang lagi trending sekarang ya. ya mungkin gini, kalau ngomong aku ada privilege, coba track. Bapakku siapa sih? Ibuku siapa sih? Mbahku siapa sih? Ada yang pengurus partai? Atau kalau pengurus partai selevel apa sih? Terus kemudian pejabat gak bapakku gitu? Ya mungkin kalau teman-teman skeptikal karena mungkin banyak pejabat sekarang atau yang maju ke konsentrasi itu karena punya trah, punya apa dan segala macam. Tapi saya bisa memberanikan diri berbicara bahwa aku adalah hasil dari turun kerja ke masyarakat. Waktu itu aku bikin namanya sekolah tani. Karena aku ngelihat saudaraku di Trenggalek itu kalau cari pupuk itu harus pergi ke Tulungagung. Which is itu kabupaten sebelah. Nah jadi akhirnya saya ngundang teman-teman dari ITS, teman-teman UNER waktu itu untuk kemudian gimana caranya bikin pupuk murah ya. Yang pupuk-pupuk pabrikan itu kan sudah nggak cuan ke neraca devisa negara, barang-barang bahan bakunya impor. Akhirnya kita bikin dari sampah-sampah lokal itu jadi pupuk. Kemudian aku garansi ke petani, mau coba pupuk saya enggak? Kalau enggak panen, aku ganti duitnya. Ongkos bangkrutnya aku ganti gitu. Tapi kalau panen, tolong nanti kamu kumpulkan teman-temanmu,
kita ajari bikin pupuknya, kita bikin sekolah tani. Dan itu aku keliling dan akhirnya surveinya bagus dan akhirnya kepilih gitu. Oke. Jadi membangun trust tadi, tapi tetap dong jawab pertanyaannya Tatang tadi belum dijawab, modalnya berapa, rupiahnya tetap keluarin dong. Mas. Kira-kira nih. Ya kalau rupiahnya contoh saya di satu titik itu bisa ngumpulin sekitar 200 petani. Saya cuman butuh 1 drum, ya which is itu paling harganya sekitar 700-an ribu. Terus kemudian bahan bakunya cari dari sampah-sampah itu, terus kemudian bakteri E3-nya dan sebagainya. Ya bisa dibilang sekali pertemuan aku butuh sekitar 1.500.000. Nah, kemudian 3 juta itu aku siapkan tapi nggak aku keluarkan untuk assurance, untuk insurance. Ketika nanti satu petak sawah yang jadi percontohan ini gagal, kemudian nanti aku bayar senilai itu. Nah jadi 3 juta sebenarnya aman, orang akhirnya juga nggak gagal juga gitu. Dan mereka seneng. Dan kemudian ini berlanjut program ini, sekolah tani ini, dan bersamaan dengan pemerintah waktu itu, pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, mengkat habis-habisan anggaran untuk subsidi pupuk. Nah akhirnya di Trenggalek nggak ada problem, maksudnya nggak ada problem, mereka sudah terbiasa dengan shifting bahwa tidak selamanya yang kemudian bersubsidi itu bagus. Buktinya sekarang tanah persawahan kita makin lama makin keras gitu. Karena nggak semua tanah itu unsur haranya sama dan butuh formula yang sama gitu. Jadi kita ya sama teman-teman ITS, UNER dan segala macam itu ya dites pH-nya. Oh berarti kalau ini asamnya apa basanya yang kurang. Terus kira-kira mikrobiologinya ini mikroharanya kira-kira unsur apa yang harus dipenuhi. Nah sehingga katakanlah kalau tetap pakai pupuk pabrikannya seberapa persen yang harus dicampurkan di situ gitu. Jadi memupuk tanah masyarakat, memupuk Kepercayaan kepercayaan masyarakat. Dan memanen hasil elektoral. memanen hasilnya tanpa harus memupuk hal-hal yang tidak ingin dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, kurang Siap. lebih gitu ya. Oke. Bisa ditanya Mbak, saya periode yang kemarin itu dapat 68%, itu H-1, H-2, H-3, 0 rupiah sama sekali. 0 rupiah. 0 rupiah. Oke. Dan Aku kan saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh masyarakat. Berarti ini sudah dapat lampu hijau dari Siap. istri dan juga dari ibu ya berarti ya. Oke. Keluarga sudah memberikan lampu hijau untuk langkah berikutnya ya. Oke, thank you. Mantap. Thank you banget. Tepuk tangan dong sekali Oke, lagi untuk Sobat Warner, Mas tepuk Ipin. tangan untuk Mas Ipin. Saya suka sekali ketika yang muda benar-benar memanfaatkan energinya, memanfaatkan pengetahuannya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Privilege, no privilege, yang penting adalah kerja keras kita. Betul ya? Ya muda itu privilege kamu gitu aja. Privilege-nya karena muda itu ya Mas Ipin Iya, ya. betul. Dan juga tadi menarik Thank you. kalau mau gerak ke bawah ternyata biaya politik itu bisa ditekan. Nah itu Aku siap jadi konsultannya teman-teman. Aku siap jadi konsultannya teman-teman. Jadi Pegang loh, janji ya, ini Ya. janji ya. Ada saksi free, ya. sama aku free, tapi begitu kamu jadi sebagian gajimu harus dimasukkan ke badan amil zakat untuk bantu orang-orang miskin. Oke, Luar deal. biasa. Itu kontrak politiknya sama aku gitu. Teman-teman yang tadi ingin terjun ke politik sudah dengar janjinya. Yang penting adalah niat untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Mas Ipin karena sudah ngobrol. Ini sebagian kecil dari apa yang anak-anak muda bisa lakukan. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi. Ayo dong ngobrol lagi kelanturan sama Gaspol ya. Nanti Oke, Oke. siap. Kompas TV sama kompas.com ya.